Skor UTBK-ku tembus 744 poin. Seisi rumah gempar. Mata ibu melotot bulat, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Heh, anak nakal, kamu pasti tukar lembar jawaban sama kakakmu kan?" Aku dengan tenang balik bertanya. "Kalau begitu, kemarin ibu gandengan tangan sama om-om siapa tuh di taman?" Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Ayah menatap ibu dengan curiga, dan ibu langsung panik membela diri. "Kamu ngomong sembarangan apa sih? Kapan ibu jalan sama laki-laki lain? Kemarin, nggak ada. Kemarin lusa, juga nggak ada." "Oh, mungkin aku salah lihat," sahutku santai. Ibu marah sampai mau meledak. "Matamu rabun ya, berani ngomong asal." Aku membalas lagi. "Lah, ibu emangnya lihat aku tukar jawaban sama kakak? Ibu juga nggak lihat sendiri, kok berani nuduh sembarangan?" Ibu menggertakkan gigi. "Ibu cuma nanya, salah. Biasanya nilaimu jelek. Tiba-tiba pas tes masuk universitas, nilaimu setinggi langit. Wajar dong ibu curiga." Menghadapi tuduhan ibu, ekspresiku tetap datar. Ini bukan pertama kalinya aku dituduh tanpa bukti, dan pasti bukan yang terakhir. Dengan dingin aku berkata, "Ibu, tes kuliah sudah berapa puluh tahun yang lalu. Gak ngerti aturan zaman sekarang, jadi aku maklumi. Tapi setidaknya ibu tanya kakak dulu. UTBK sekarang itu pakai verifikasi biometrik dan sidik jari. Biarpun aku dan kakak kembar identik, sidik jari kami beda. Gimana caranya aku nukar jawaban?" Wajah ibu masam bukan main. "Ibu cuma tanya 1 kalimat, kamu jawabnya 10 kalimat. Kalau nggak ngerasa salah, ngapain repot-repot membela diri?" Aku tertawa kecil. "Kalau begitu, tadi ibu panik membela diri soal jalan sama om-om. Itu artinya ibu beneran selingkuh ya? Beneran pegangan tangan sama laki-laki lain?" Wajah ibu langsung pucat pasi. "Rina, kamu bener-bener ya?" Ayah buru-buru menengahi. Rina, nilaimu kan selama ini pas-pasan. Tiba-tiba jadi top skor 1 provinsi. Wajar ibumu kaget dan mau klarifikasi. Jelaskan saja baik-baik, jangan bikin ibumu marah." Aku menjawab enteng. "Apa yang perlu dijelaskan? Nilai ini murni hasil kerjaku sendiri." Ibu berteriak lagi. "Kapan kamu pernah lebih unggul dari kakakmu? Dari kecil sampai besar, kamu itu cuma rata-rata. Nggak di atas, nggak di bawah. Kakakmu selalu juara kelas. Dari SD sampai SMA, selalu jadi murid teladan, ketua OSIS. Kok bisa kamu dapat 744, sedangkan dia cuma 506? Aku dan kakakku, Sari, adalah kembar. Sari lahir 1 jam lebih dulu dariku. Wajah kami bagai pinang dibelah 2, tapi sifat kami bagai langit dan bumi. Aku terkenal sebagai beban keluarga yang bodoh, mulutnya pedas, muka tembok, nggak bisa apa-apa, cuma jago makan, dan juara 1 kalau soal debat. Sedangkan kakakku, Sari, dari kecil adalah kebanggaan keluarga. Tipe anak tetangga yang selalu dibanding-bandingkan. Pelajaran apa saja dia jago. Pulang sekolah masih ikut les ini itu. Nyanyi bisa, nari bisa, melukis bisa. Setiap acara sekolah dia pasti jadi MC atau pengisi acara. Porseni juga langganan juara. Pokoknya, sepertinya nggak ada yang nggak bisa dilakukan oleh Sari. Sinar kakak terlalu menyilaukan. Sampai-sampai, aku cuma jadi tolok ukur untuk dibandingkan. Lebaran adalah momen yang paling kubenci. Benci kalau ada tamu ke rumah. Benci juga kalau harus keliling silaturahmi ke rumah saudara. Asal ada tamu, ibu pasti menyuruh kakak unjuk bakat. Sedangkan aku, cuma berdiri pelongo-pelongo jadi latar belakang. Aku bahkan gak becus jadi pelayan tamu karena tanganku kaku. Kalau gak mecahin gelas, ya numpahin teh ke baju tamu. Tentu saja itu semua sengaja kulakukan. Setelah itu ibu pasti ngamuk. "Kenapa kamu tumpahin teh ke baju tante sih? Sana pergi. Udah gak punya bakat, disuruh bantu dikit aja malah bikin onar." Di tengah omelan itu, aku kabur ke kamar.
Tapi tak lama kemudian, ada saja saudara yang menyeretku keluar, memaksaku berdiri di samping kakak untuk dibandingkan. Tinggi dan berat badan kami sama persis, tapi mereka selalu bisa menemukan perbedaannya dan tak henti memuji kakak. Bude berdecak kagum. Sari itu dari kecil anteng, sadar pendidikan. Nggak pernah bikin orang tua pusing. Tante yang satu lagi menimpali. Iya bener, kalau anak lanangku bisa kayak Sari, tidur pun aku bisa sambil senyum. Tante bungsu ikut mengompori. Belajar itu emang butuh bakat. Kalau nggak ada bakat, ya dipaksa juga percuma. Bude yang lain langsung menunjukku. Bener juga, Rina sama Sari mukanya sama persis. Tapi nasib otaknya beda jauh ya. Semua orang memasang wajah sok kasihan padaku. Setengah menyayangkan, setengah gregetan. Rina, wajah sama kok nggak ketularan pinter kayak kakakmu sedikit aja. Lihat kakakmu tuh, nyanyi pinter, nari luwes, pelajaran jago. Kamu kok bisanya cuma makan doang? Kalau nggak usaha, nanti gede mau kerja apa? Mau numpang hidup sama orang tua seumur hidup? Emang bisa sampai kapan? Nanti kalau orang tua udah tua, kan ngarepin anak-anaknya. Masa kakakmu sendirian yang nanggung satu keluarga? Saudara-saudara ini sudah terbiasa menceramahi dan menindasku. Keberadaanku cuma jadi bahan obrolan mereka biar seru. Nggak ada yang peduli betapa perbandingan itu menghancurkan hati kecilku. Orang lain nggak peduli, tapi aku peduli. Aku benci saudara-saudara yang datang ke rumah, tapi waktu kecil aku nggak bisa melawan. Begitu melawan, ibu langsung main tangan, memaksaku jadi penurut, memaksaku diam, memaksaku membiarkan diriku diinjak-injak harga dirinya oleh mereka. Masuk usia 14-15 tahun, aku sudah nggak takut lagi. Ketika nggak bisa menghindari sesi tanya jawab munafik itu, aku memutuskan untuk menyerang duluan. Tante Rini bertanya, Rina, ulangan kemarin dapat berapa? Ranking berapa di kelas? Ada kemajuan nggak? Aku balik bertanya, Tante, Mas Doni udah dapat kerja belum? Udah lulus sarjana kok masih nganggur di rumah? Masih minta uang jajan ya? Tante sama Om pasti berat banget ya nanggungnya. Wajah Tante Rini langsung masam. Mulai curhat colongan memaki anaknya yang gak berguna. Bude Siti bilang, Sari itu udah pinter, sopan, nanti pasti masuk PTN favorit. Gak bakal susah dapat jodoh orang kaya, hidupnya bakal terjamin. Aku langsung ngemotong. Ngomong-ngomong, Mbak Ayu, anaknya Bude, udah putus belum sama pacarnya? Belum ya? Wah, bakal dibawa nikah jauh dong. Nanti kalau Mbak Ayu udah nikah, dibawa merantau, Bude sakit juga nggak ada yang nengok. Kalau amit-amit dia disiksa mertua atau dipukul suaminya di sana, kita di sini nggak bisa bantu apa-apa loh. Kasian banget. Bude Siti langsung mewek. Iya bener, Bude juga kepikiran itu terus. Sawi putih yang Bude rawat bertahun-tahun, masa mau digondol babi hutan? Nasibku kok gini amat. Tante bungsu melambaikan tangan. Sari, Rina, sini dong laporan nilai rapor semester ini. Aku dengan cepat menyambar. Tante, si Kevin kenapa putus sekolah? Minimal tamat SMA lah. Ikut paket C juga nggak apa-apa. Biar bisa ikut tes polisi atau apa gitu. Jangan sampai jadi sampah masyarakat. Nanti diketawain tetangga. Wajah Tante bungsu langsung gelap. Jangan sebut nama anak itu. Anggap aja Tante nggak pernah melahirkan dia. Bude Ratna ikut nimbrung. Rina, kamu beneran harus rajin belajar. Punya keahlian itu biar nggak diinjak-injak laki-laki. Aku langsung menyahut. Bude, Om masih suka main tangan nggak? Bude udah berkorban bertahun-tahun buat Om. Kok Om nggak sayang sama Bude sedikit pun sih? Hidup kayak neraka gini, kapan selesainya Bude? Dan begitulah, aku ngomong sama siapa, orang itu langsung nangis. Hari Lebaran, satu rumah isinya orang nangis sesenggukan memeluk kepala masing-masing. Mana sempet mereka ngurusin aku lagi. Fakta membuktikan, sihir cuma bisa dikalahkan dengan sihir. Dulu aku yang menghindari saudara kayak menghindari wabah penyakit. Sekarang,
Bagus deh, saudara-saudara yang mati-matian cari 1000 alasan buat menghindari aku. Sampai-sampai aku mau cari lawan ngobrol pun gak ada yang berani. Hal ini ada untung ruginya. Untungnya, gak ada lagi yang berani membanding-bandingkan aku dengan kakak di depan mukaku. Soal mereka ngomongin apa di belakangku, aku benar-benar masa bodoh. Ruginya, ibu jadi marah sampai ubun-ubun. Bilang aku sudah bikin tersinggung semua saudara dan tetangga. Aku nggak terima dan langsung membantah. Waktu mereka bikin aku tersinggung, kenapa ibu diam saja? Ibu membentak. Bocah ingusan, mereka nyinggung kamu juga kenapa? Mereka ngomong gitu demi kebaikan kamu. Demi kebaikanku? Aku nyuruh Mas Doni cari kerja, nyuruh Mbak Ayu mikir ulang soal pacarnya, nyuruh si Kevin sekolah lagi. Bukannya itu juga demi kebaikan mereka? Ibu marah sampai berasap, menyambar gantungan baju mau memukulku. Ibu ngomong 1 kata, kamu jawab 10 kata. Lihat kakakmu, pernah nggak dia ngelawan ibu? Aku sudah menduga bakal dipukul, jadi aku sudah lari duluan. Berdiri di ambang pintu, aku menoleh dan berteriak. Kakak punya kesempatan buat ngelawan nggak? Dari kecil sampai gede. Emangnya ibu pernah marahin dia? Ibu mengejar sambil memaki. Kakakmu nggak pernah bikin salah, buat apa ibu marahin dia? Aku menjawab santai. Coba ibu biarin saudara-saudara itu ngebully kakak. Lihat, dia bakal bikin salah apa enggak? Ibu mengejarku membawa gantungan baju sampai beberapa blok. Tapi akhirnya gagal memukulku karena aku ahli sembunyi. Ibu nggak suka padaku mungkin karena aku terlalu liar. Buka mulut sedikit, langsung bikin orang sakit hati. Saudara-saudara juga sering membandingkan mulutku dengan kakak. 2 anak kembar ini beneran beda nasib. Sari itu mulutnya manis, penurut, disayang semua orang. Rina itu mulutnya pedas, kotor, muka tembok, nyebelin setengah mati. Mulut pedas sih masih bisa dimengerti. Muka tembok itu karena ibu memukulku. Model apapun, aku nggak pernah kapok. Anak model begini kok bisa dapat skor UTBK 744? Bukan cuma ibu yang nggak percaya, grup WhatsApp keluarga besar juga gempar. Notifikasi ting-tung berbunyi terus. Isinya keraguan semua. Ada yang bilang aku nyontek, ada yang bilang joki, ada yang bilang tukar lembar jawaban sama kakak. Dan parahnya, ibu percaya banget sama teori-teori gila itu. Dulu tiap ibu nuduh aku, minimal dia cari-cari kesalahan. Hari ini gak nemu kesalahan, dia langsung interogasi. Kenapa kamu bisa dapat 744, sedangkan kakakmu cuma 506? Ini pasti salahmu juga kan? Aku menatap dingin. Kakak tesnya jelek itu wajar, karena kalian semua kasih tekanan terlalu besar ke dia. Mentalnya down pas ujian. Lagi pula, kalimat pentingku belum selesai. Ibu sudah memotong dengan kibasan tangan. Dia tes jelek, bukan alasan buat kamu tes sebagus itu. Aku tersenyum sinis. Iya benar, ibu habiskan uang berapa banyak, tenaga dan waktu buat membesarkan Sari belasan tahun. Anak emas yang paling sempurna di hati ibu. Malah gagal masuk PTN top. Sedangkan aku, anak bodoh dan gila yang selalu ibu benci, malah membalikan keadaan jadi top skor nasional. Pasti ibu mau gila rasanya kan? Aku tertawa dan bertanya, di mata semua orang, aku nggak pantas dapat nilai di atas 700 kan? Biarpun kakak nilainya hancur, aku seharusnya cuma dapat 400 atau 500, gitu kan maunya? Ibu menunjuk wajahku, gemetar menahan marah. Emangnya nggak bener? 3 tahun SMA nilaimu cuma rata-rata KKM. Atas dasar apa aku harus percaya kamu bisa meledak pas UTBK? Aku mengangkat alis. Ibu tahu nggak, kalau ulangan harian atau ujian semester, untuk dapat nilai pas-pasan di KKM itu susahnya minta ampun. Tiap ujian aku harus hitung presisi banget. Harus salahin berapa soal. Soal mana yang harus dijawab salah biar nilainya pas batas lulus. Nggak lebih, nggak kurang. Ayah melongo. Rin, maksud kamu apa? Aku tertawa. Kalau ayah dan ibu mau sedikit saja perhatiin aku, kalian bakal sadar sejak masuk SMA,
Setiap ujian sekolah, nilaiku selalu pas KKM. Nggak lebih 1 poin, nggak kurang 1 poin. Selama 3 tahun, kalian nggak pernah kepikiran kalau itu disengaja. Ayah makin bingung. Maksudmu, kamu sengaja ngalah biar nilaimu lebih rendah dari kakakmu? Tapi kenapa harus begitu? Aku menjawab singkat. Karena aku nggak diizinkan melampaui dia. Ibu mendengus meremehkan. Akhirnya aku juga kan? Jelas-jelas karena kamu emang nggak mampu ngalahin dia. Aku tertawa sampai badanku terguncang. Tapi kali ini aku menang telak kan? Ibu menggebrak meja. Kurangin nada sombongmu itu. Beruntung sekali doang apa hebatnya? Kalau tiap kali tes nilaimu tinggi, baru itu namanya kemampuan. Aku membalas, aku nggak butuh setiap kali tes nilainya tinggi. Aku cuma butuh 1 kali ini, di UTBK ini. Skor 744 itu sudah cukup buat menang. Ibu tercekat, saking marahnya sampai nggak bisa ngomong. Ayah kembali pasang mode juru damai. Rina, sudahlah, jangan debat sama ibumu. Jelaskan saja kenapa biasanya kamu sengaja ngerjain asal-asalan. Aku menatap Baginda Ratu di rumah ini, lalu menjawab santai. Itu harus tanya sama ibu. Waktu aku kelas 1 SD, nilaiku lebih bagus dari kakak kan? Waktu aku kasih lihat kertas ulangan ke ibu bilang apa? Aku ngomong jutaan kalimat tiap hari, mana aku ingat, elak ibu. Cuma 1 kalimat ini kok. Kamu mau sepintar apapun juga percuma. Ibu terdiam 1000 bahasa. Aku bertanya, ibu pernah mikir nggak kalimat itu sehancur apa dampaknya buat aku? Sampai sekarang, aku masih nggak ngerti kenapa ibu bilang aku pinter pun percuma. Ibu langsung membantah. Aku nggak pernah ngomong gitu, kamu jangan ngarang cerita. Aku menoleh ke ayah. Ayah masih ingat kan? Waktu itu ayah sempat negur ibu. Bilang gak sepantasnya ngomong gitu di depan anak. Ayah menjawab canggung. Ibumu cuma asal ngomong aja waktu itu. Hal kecil begitu gak usah dimasukkan ke hati. Hal kecil? Aku tersenyum dingin. Kemampuan ayah buat cari aman demi kedamaian palsu bener-bener gak berubah. Di mata kalian itu hal kecil. Tapi buat aku, itu luka yang membekas lebih dari 10 tahun. Sejak kalimat itu keluar, aku nggak mau lagi lebih unggul dari Sari. Karena aku nggak mau terus-terusan dijatuhkan mentalnya oleh ibu. Di mata orang luar, ayahku adalah sosok ayah yang baik. Dia nggak pernah memukul, nggak pernah memaki. Tapi setiap kali ibu memaki atau memukulku, dia selalu memilih jalan tengah biar cepat selesai. Dia tahu ibu salah nuduh aku, tapi dia nggak pernah pasang badan buat membelaku. Nggak pernah berdiri di sisi keadilan. Dia selalu berat sebelah ke ibu, menyuruhku mengalah, bahkan memaksaku minta maaf ke ibu. Biarpun dia tahu aku nggak salah. Mungkin di mata ayah, anak kecil dituduh atau disakiti itu nggak masalah. Toh nanti kalau sudah gede bakal lupa. Tapi istri, wah, istri jangan sampai tersinggung. Aku nggak tahu anak lain kalau disakiti orang tuanya waktu kecil bakal lupa atau enggak. Tapi aku enggak. Setiap goresan luka itu aku ingat dengan detail. Sedangkan ibu, dia nggak pernah mau mengakui kalau dia sudah melukaiku. Asal aku ungkit soal dia pernah salah nuduh, dia langsung cuci tangan. Bilang dia nggak pernah melakukan itu. Bilang aku tukang ngarang, tukang fitnah. Kali ini pun sama. Dia kekeh bilang gak pernah ngucapin kalimat itu. Aku malas debat lagi sama dia. Dosanya nuduh aku sudah terlalu banyak. Aku menunjuk ke arah kamar Sari. Kalian lebih baik masuk, cek kondisi kakak. Ibu tersadar, langsung lari ke kamar kakak. Ayah mengekor. Sejak pengumuman nilai UTBK keluar, Sari belum keluar kamar. Cuma duduk melamun di depan laptop. Mojok sendirian. Ibu menghibur. Gak apa-apa Sari sayang. Kali ini kurang beruntung. Tahun depan kita coba lagi. Ayah menimpali. Iya bener. Paling cuma ngulang setahun lagi. Sari menjawab lirih. Aku kuliah di swasta aja boleh nggak? Dengan nilainya, dia masih bisa masuk universitas swasta yang lumayan. Ibu langsung menolak mentah-mentah. Nggak boleh.
Dengan kemampuanmu, masa cuma masuk swasta buat pelarian? Ibu kasih tahu ya, kampus kelas 2 aja ibu nggak terima. Sekarang ibu nggak maksa kamu masuk UI atau ITB, tapi setidaknya harus PTN papan atas lainnya. Kalau nggak, mau ditaruh di mana muka ibu? Ayah juga ikutan. Jangan mikir macem-macem, nak. Belajar lagi setahun, tahun depan naik 100 poin juga gampang. Ibu menyambar. Apaan 100 poin? Minimal harus di atas 700. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu sedikit, mengintip, lalu kaget setengah mati dan langsung lari. Di luar ada Bude, Tante Rini, Tante Bungsu, Bude Ratna, sepasukan tante-tante julid datang menyerbu. Tante Bungsu berteriak, "Rina, jangan lari! Aku nggak lari, mau ngapain? Dengerin, kalian muji-muji aku." Aku nggak suka denger sekumpulan orang menghina. Juga nggak suka denger sekumpulan orang menjilat munafik. Aku lari masuk kamar secepat kilat, brak membanting pintu. Tapi sedetik kemudian, aku buka sedikit celah pintu. Jiwa kepoku meronta-ronta. Aku penasaran mereka mau ngomong apa. Ibu menyambut tamu, basa-basi. "Kok tumben rame-rame kesini?" Bude tertawa lebar. "Kami datang mau lihat calon mahasiswa top skor kita dong." "Selamat ya Jeng, punya anak pinter banget." Ibu berkata. "Aduh, si Sari tesnya lagi nggak bagus." Tante Bungsu menyela. "Ah, nggak masalah itu. Si Rina kan tesnya bagus. Nilai setinggi itu, mau masuk UI atau ITB bebas pilih. Dapat beasiswa ke luar negeri juga bisa tuh." Bude Ratna menimpali. "Aku udah lama lihat anak ini punya masa depan cerah. Mulutnya pinter ngomong, punya karakter, bener-bener bibit unggul. Dengan mental bajanya itu, nanti nikah sama siapa aja nggak bakal ditindas. Pokoknya nasibnya lebih bagus dari aku lah." Tante Rini ikut nyamber. "Rina nanti lulus dari kampus top. Nggak bakal susah cari kerja. Perusahaan rebutan mau nge-hire. Jauh lebih hebat dari anak lanangku yang nggak guna itu ratusan kali lipat." Aku mendengarnya sampai mau ketawa. Dulu, sekumpulan orang inilah yang menginjak-injak aku tanpa ampun. Hari ini, orang-orang yang sama mengangkatku setinggi langit. Mereka kok bisa ganti topeng semulus itu ya? Aku melirik ke arah kamar kakak. Pintunya tertutup rapat. Selama masa setelah ujian sebelum pengumuman, semua saudara meneror Sari, memaksanya memprediksi nilai, merekomendasikan jurusan ini itu. UI dan ITB dianggap pilihan paling standar. Mereka malah ngomporin buat daftar Ivy League, Harvard. Pokoknya di mata mereka, kemampuan kakak itu kelas dunia. Tiap hari grup WA ribut. Setiap kalimat ngetek Sari. Waktu aku dan kakak duduk di ruang tamu, HP-nya getar nggak berhenti. Dia nggak bales. Mereka makin gencar ngetek. Ibu bahkan mendesak Sari. "Itu di grup pada nyariin kamu. Bales dong." Sari cuma kirim stiker senyum. Grup langsung makin heboh. Terbelah jadi dua kubu, debat soal dia harus ambil kedokteran atau teknik. Ributnya kayak pasar. Hari ini, begitu nilai keluar, grup WA meledak. Semua serangan balik arah ke aku. Curiga macem-macem, tebak-tebakan liar. Sedangkan soal nilai kakak, mereka nggak berani percaya. Isinya cuma prihatin. Sekarang mereka geruduk rumah buat nyelamatin aku. Tandanya mereka sudah terima kenyataan. Anak bodoh dan gila kayak aku beneran membalikan nasib jadi juara. Tapi begitu ibu ngomong satu kalimat, semua langsung kicep. Ibu bilang, "Surat penerimaan resmi kan belum keluar. Siapa tahu anak ini lolosnya nggak pasti. Siapa tahu cuma prank." Kakak pernah bikin ibu kecewa menurut standar ibu. Jadi dia takut aku juga bakal mengecewakan dia. Para tante saling pandang, mati kutu. Bude ragu-ragu bertanya, "Rina, jangan-jangan beneran curang ya?" Tante Bungsu menggeleng. "Curang nggak mungkin lah. Sekarang pengawasan ketat banget, nggak ada celah." Tante Rini nyeletuk. "Apa jangan-jangan dua anak ini beneran tukeran identitas pas tes?" Bude Ratna manggut-manggut. "Lihat dua nilai yang jomplang ini. Emang kayak ketuker sih." Ibu lagi-lagi membantah. "Sekarang pakai sidik jari.
Kembar juga nggak bisa tuker-tukeran. Tante bungsu bilang, berarti Rina emang murni pinter. Surat penerimaan mah tinggal nunggu waktu. Aman itu, Jeng, nggak usah khawatir. Ibu menghela napas. Saya nggak khawatirin Rina. Saya khawatirin Sari. Topik pembicaraan langsung beralih ke Sari. Mereka gantian menghibur ibu. Jeng, jangan panik. Sari les lagi setahun. Pasti nilainya lebih tinggi dari Rina. Punya 2 anak, 1 sukses aja udah bagus. Jangan terlalu muluk-muluk. Iya bener, jangan kasih tekanan ke anak. Ibu menggeleng. Beda dong. Saya keluar uang, tenaga, hati buat didik Sari. Dia bisa main piano, nari, kaligrafi. Kok nggak bisa tembus PTN Top? Jerih payah saya puluhan tahun apa nggak sia-sia? Kalau Rina dapat segitu, itu cuma kejutan tak terduga. Mana bisa disamain? Rina itu cuma jago ngafal mati. Nilai tinggi belum tentu bukan hasil sistem kebut semalam. Nanti pas kuliah juga ketahuan aslinya. Kalau sampai di DO dari kampus, lebih malu-maluin lagi. Aku menutup pintu kembali. Sampai detik ini dia tetap nggak percaya padaku. Tapi nggak apa-apa. Aku juga nggak butuh kepercayaannya. Mending aku lanjut nulis ceritaku. Hari-hari berikutnya, rumahku rame terus kayak pasar malam. Tamu silih berganti. Hari ini Tante Rini bawa cucunya. Minta aku bantuin ngajarin PR si bocah. Dulu mereka nggak pernah ngelirik aku. Masuk rumah langsung teriak. Sari mana? Sari mana? Sekarang, bodo amat sama kakak. Langsung teriak. Rina, sini. Ajarin Kevin kecil belajar. Kamu kan juara nasional. Pasti pinter ngajar. Aku aslinya nggak sabaran. Si bocah nggak mau dengerin, malah lari-larian. Ya sudah, ku bentak sampai nangis. Tante Rini nggak terima. Aduh, Rina, jangan dimarahin dong. Diajarin pelan-pelan. Paling sebel kalau lagi ngajar, dia nyela terus. Kevin, minum dulu. Kevin, makan apel nih. Kevin, dengerin Kak Rina itu demi kebaikanmu. Aku nggak tahan lagi, ku banting buku ke meja. Brak! Tante bawa pulang aja, ajarin sendiri. Tante Rini nepuk paha. Walah, kamu kan calon mahasiswa. Masa ngajar anak kecil aja nggak becus? Tante gimana bisa? Aku jawab ketus. Ketemu modelan nenek kayak tante, jangankan mahasiswa. Profesor Harvard juga angkat tangan. Dia nyindir. Juara UTBK kok skillnya cuma segini. Ngajar anak kecil masih kalah sama Sari. Aku bales. Ya kenapa tante nggak cari Sari aja? Ngapain cari aku? Aku nggak numpang makan di rumah tante. Atas dasar apa aku harus buang tenaga buat cucu tante? Wajah Tante Rini merah padam, menahan malu dan marah. Ibu buru-buru minta maaf. Besoknya Budi Ratna bawa cowok, katanya mau ngenalin jodoh buatku. Aku bengong. Siapa yang bilang aku mau nikah? Bude senyum lebar. Kamu udah 18 tahun, udah boleh pacaran. Masuk kuliah kan sibuk, nggak sempet cari pacar. Kalau udah dapet tunangan sekarang, kan tenang. Orang tua juga lega. Aku tanya dingin. Siapa bilang masuk kuliah wajib pacaran? Kalau nggak pacaran, emangnya nunggu lulus baru boleh? Nanti ketuaan. Laki-laki bagus sudah diambil orang. Aku makin gak sabar. Kalau seumur hidup aku nggak nikah, emangnya kenapa? Wah, nggak boleh gitu. Bude Ratna sok bijak. Perempuan itu kodratnya nikah, punya anak. Kalau nggak nikah, nggak punya anak, hidupnya nggak sempurna. Aku potong ngomongannya. Kayak Bude gitu. Dapat suami hobi KDRT, tiap hari selain kerja masih harus ngerjain semua kerjaan rumah. Masih dipukulin, dimaki-maki, ditindas. Kalau hidup kayak gitu dibilang sempurna, mending aku nggak sempurna aja deh. Bude Ratna marah sampai mukanya ungu. Anak ini kok nggak tahu diuntung? Bude ini demi kebaikanmu. Makasih deh. Tapi Bude nggak usah baik sama aku. Mending Bude pikirin gimana caranya loncat dari lubang neraka rumah tangga Bude sendiri. Lalu aku nengok ke cowok yang dibawa Bude. Ketemu cewek modelan aku, Mas berani nikahin. Si cowok geleng-geleng kepala panik, langsung kabur. Bude Ratna marah-marah. Rina, asal kamu tahu ya, kamu bakal nyesel. Anak itu orangnya jujur, baik. Tadinya mau kenalin ke kakakmu.
Berhubung kamu lolos UTBK, makanya giliranmu. Malah kamu takut-takutin sampai kabur. Ibu juga nyalahin aku. Budemu itu niat baik. Kalau kamu nggak lolos kuliah, siapa yang mau ngenalin pacar ke kamu? Aku tertawa. Ternyata aku boleh nikah atau enggak tergantung aku lolos kuliah apa enggak. Kalau nggak lolos, apa aku bahkan nggak punya hak buat nikah? Bude Ratna bilang, nggak lolos kuliah? Ya bisanya cuma dapat laki-laki jelata lah. Aku balik tanya, kalau Bude mikir perempuan harus kuliah biar dapat suami bagus, kenapa 2 anak gadis Bude nggak dikuliahin? Suami Bude Ratna itu patriarki banget. Gilanya Bude malah ngelahirin 2 anak cewek berturut-turut. Suaminya sering mukulin Bude gara-gara itu, dan nggak mau biayain sekolah anaknya. Lulus SMP, langsung disuruh kerja cari duit. Suaminya nggak punya kerjaan jelas, tiap hari judi, mabuk, minta duit ke istri dan anak. Bude Ratna selalu pasrah. Dulu dia sempat mau nyekolahin anaknya, tapi kalah lawan suami. Aku dulu bingung, kenapa dia nggak cerai aja terus bawa anak-anaknya pergi. Sekarang aku paham, di tulang sumsumnya, dia emang nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Bude Ratna skakmat, nggak bisa jawab, pergi dengan emosi. Ibu mau marahin aku sudah balik badan masuk kamar, brak, tutup pintu lagi. Malam itu, dari kamar Sari, tiba-tiba terdengar jeritan melengking. Aku kaget bangun, langsung lari mendobrak kamar kakak. Di depanku, Sari sedang membenturkan kepalanya sekuat tenaga ke tembok, sambil teriak histeris. Aku panik memeluknya erat-erat, darah sudah mengalir dari dahinya. Ibu juga masuk, belum paham situasi langsung maki aku. Rina, kamu ngapain kakakmu? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dimaki. Emosiku meledak. Kenapa ibu malah marahin aku? Ibu mengangkat tangan mau nampar, tapi ditahan ayah. Dia nunjuk mukaku. Kamu berani pukul kakakmu ya? Mentang-mentang lolos kuliah, kamu pikir boleh nindas dia? Asal kamu tahu, di mataku, kamu nggak lebih berharga dari kelingking kakakmu. Aku tertawa dingin, membalas tanpa ampun. Di mataku, ibu bahkan nggak lebih berharga dari kuku jari kakak. Kamu ngomong apa? Ibu makin gila. Aku memapah Sari berdiri, berteriak kencang. Kakak sakit, cepet bawa ke rumah sakit. Ibu nyolot. Sakit apa? Siang tadi masih normal. Pasti gara-gara kamu masuk pukulin dia kan? Dadaku sesak saking marahnya. Aku teriak. Dia depresi, Bu. Depresi udah lama banget. Ibu ini ibu macam apa kok nggak tahu? Taunya cuma neken orang. Neken aku jadi gila belum cukup. Sekarang mau neken kakak sampai mati. Lihat tuh, dia udah pingsan. Sakit apa katamu? Aku nggak peduli lagi sama perempuan itu. Aku nengok ke ayah. Kalau ayah nggak mau kehilangan anak emas ini, cepetan bawa ke IGD. Kali ini, ayah akhirnya nggak nunduk sama ibu lagi. Buru-buru gotong Sari ke mobil. Ibu ngikut di belakang. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang kosong. Teringat pemandangan Sari jedotin kepala ke tembok. Air mata tiba-tiba mau tumpah. Dia sudah sakit lama sekali, tapi orang tua kami buta sama sekali. Beberapa hari lalu, aku nggak sengaja lihat pergelangan tangan Sari penuh bekas luka. Saat itu aku baru sadar dia beneran ada masalah. Aku suruh dia ke dokter, tapi dia cuma senyum dan bilang, "Kakak nggak apa-apa, jangan bilang ayah ibu ya, jangan bilang siapa-siapa." Aku tahu kakakku sangat kompetitif. Di tengah pujian bertahun-tahun, dia selalu memaksa dirinya jadi yang terbaik, paling sempurna. Dia nggak mengizinkan siapapun melihat celahnya, nggak mengizinkan siapapun tahu kalau jiwanya sakit. Kakak selalu pasang senyum buat semua orang biar dikira dia bahagia, sempurna tanpa cacat. Padahal hatinya nanggung beban terlalu berat. Sari dan aku itu 2 kutub berlawanan. Dia memendam semua energi negatif ke dalam dirinya sendiri. Badannya sudah jadi tempat sampah emosi, makanya hatinya sakit. Sedangkan aku nggak terima energi negatif orang lain, apalagi menyimpannya. Siapa nyenggol, aku bacok balik. Makanya biarpun aku sering kena mental,
Jiwaku justru sehat walafiat. Besoknya, mereka pulang dari rumah sakit. Kepala kakak dibalut perban putih. Tapi wajahnya masih tersenyum. Seolah nggak terjadi apa-apa. Ibu masih ngomel nggak berhenti. Depresi apaan sih? Kamu tesnya jelek, jeripaya ibu yang sia-sia. Ibu aja belum depresi, kok kamu duluan yang depresi? Aku menatap cemas ke arah kakak. Dia dengan rasa bersalah bilang, "Maaf Bu, Sari bakal belajar lagi setahun. Sari janji tahun depan nilainya di atas 700. Ibu mendengus dingin. "Nggak usah janji-janji deh. Toh muka ibu udah abis kalian bikin malu." Kakak masih senyum, tapi bibirnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahan lagi, berbalik teriak ke ibu. "Siapa yang bilang wajib kuliah? Siapa yang bilang wajib masuk PTN Top? Ibu kalau nggak maksa dia, ibu bakal mati ya?" Ibu marah balik. "Ngomong gampang. Terus kenapa kamu diam-diam belajar mati-matian? Kenapa kamu masuk PTN Top? Aku boleh nggak maksa dia? Simi, kamu kasih jatah kuliahmu buat kakakmu." Aku tertawa. "Emang bisa dikasih? Ini bukan zaman beheula 20 tahun lalu, Bu. Dulu mungkin bisa joki atau masukin identitas. Sekarang celahnya udah ditutup rapet. Nggak ada yang bisa gantiin siapapun." Ibu menggertak. "Jangan cari alasan. Kamu itu egois. Nggak rela ngasih kesempatan buat dia." Aku senyum sinis. "Terus ibu nggak egois? Kalau ibu nggak egois, kenapa nggak mikirin perasaan kakak? Kenapa nggak tanya dia maunya apa?" Ibu gebrak meja, nadanya menekan. "Aku ini ibunya. Hidupnya aku yang atur. Apa yang aku suruh dia lakuin itu demi kebaikan dia." Aku teriak lebih keras. "Jangan ngomong sok suci. Ibu cuma demi gengsi dan ambisi ibu sendiri yang memalukan itu. Dengar orang muji punya anak pinter, hidung ibu kembang kempis bangga. Ibu nggak suka aku karena aku bikin malu. Dari tulang sumsum ibu udah ngeremehin aku. Biarpun aku juara 1, juga sama aja. Sekarang ibu lihat kakak bikin malu. Jadi ibu paksa dia ngulang. Ibu kayak gitu bukannya egois. Dulu aku sering berantem sama dia, tapi selalu soal aku. Ini pertama kalinya kami perang dunia gara-gara Sari. Kakak melihat kami ribut begini, ketakutan dan menangis. Udah, jangan berantem. Rina, udah diem. Belakangan aku baru sadar. Orang tua macam mereka beneran gak ngerti apa itu depresi. Kakak murung sedikit aja, ibu bilang dia drama, lebay. Dia ngomel, emang ibu biarin kamu kelaparan, kurang baju. Dari kecil kamu minta apa ibu beliin. Bahkan yang kamu gak minta pun ibu beliin. Ibu keluar duit berapa buat les piano, nari, macem-macem. Tahu nggak berapa banyak orang iri sama kamu? Gitu kok masih drama, masih kurang bersyukur." Mata kakak penuh air mata. Tapi bibirnya menyunggingkan senyum menjilat. Lirih berkata, "Maaf Bu, Sari nggak bakal drama lagi." Pemandangan itu bikin hatiku sakit kayak diri sembilu. Aku balik teriak ke ibu. "Kakak bukan drama. Ibu nggak ngerti, tanya dokter sana. Emangnya kakak sujud minta ibu keluar duit buat les ini itu? Ibu buang duit demi gengsi ibu sendiri. Sekarang ditagih ke kakak. Gila ya." Kami ribut besar lagi. Di rumah ibu nyinyir terus. Di grup WA keluarga, para tetua juga sibuk komentar. Berkedok simpati, padahal nabur garam di luka kakak. Aku suruh kakak keluar grup, left group. Biar nggak liatnya sakit hati, tapi dia geleng kepala. Nanti ibu marah. Orang yang terlalu baik, selalu mikirin orang lain, nggak tega nyakitin orang, tapi ngebiarin dirinya sendiri disakiti. Orang baik itu makin nggak bisa berantem. Cuma orang gila kayak aku yang bisa masuk grup dan ngamuk gantiin kakak. Akhirnya suatu malam, kakak kabur dari rumah. Ibu pikir dia main diem-diem, malah ngechat di grup. "Sari, main di rumah siapa? Tolong dong cariin dia, sekalian cek warnet deket situ." Anak sialan ini, belakangan makin susah dibilangin. Ada saudara yang langsung nyinyir di grup. Nggak lolos PTN doang, apa susahnya sih? Lebay banget sampai kabur. Lihat Rina tuh, dewasa banget. Iya bener, dulu kirain Sari oke,
kok sekarang mental tempe? Aku sih lebih suka Rina, dari kecil mandiri, nggak nyusahin. Aku langsung ngetik panjang lebar di grup. Kakakku ada di dalam grup ini. Bisa nggak sih mulut kalian dijaga dikit? Dulu kalian sanjung dia setinggi langit. Minta dia ngajarin anak cucu kalian gratisan. Muji-muji sampai busa. Waktu itu kalian injek-injek aku. Sekarang kalian balik jilat aku, injek kakak aku, nggak ngerasa lucu. Saudara model kayak kalian, dari kecil aku jijik. Sekarang makin jijik. Mulai sekarang jangan deket-deket aku sama kakak lagi. Aku benci kalian semua. Grup langsung hening sepi. Ada tipe saudara yang nggak boleh dikasih hati. Makin dihormati, makin ngelunjak. Tapi begitu orang gila kayak aku ngamuk mutusin tali silaturahmi, mereka nggak bisa apa-apa. Aku nemuin kakak di atas jembatan penyeberangan. Lihat aku, dia langsung senyum. Kakak udah duga, cuma kamu yang bakal nemuin kakak. Melihat senyum itu, aku pengen nangis. Jelas-jelas dia mau nangis tapi masih maksa senyum. Aku juga senyum menghibur dia. Enggak kok, semua orang nyariin kakak. Ayah ibu juga nyari. Kakak tertawa sampai air matanya jatuh bercucuran. Kamu salah ngomong. Maksudmu cuma kamu yang bisa nemuin kakak. Karena cuma aku yang tahu. Kakak nggak lagi drama. Dia beneran udah nggak mau hidup. Aku nggak tahan lagi. Aku peluk dia erat-erat dan nangis sesenggukan. Dia nepuk punggungku. Kakak nggak apa-apa Rina, jangan nangis. Tapi aku nggak bisa berhenti. Akhirnya kakak ikutan nangis. Di tengah malam, di jembatan sepi, kami dua saudari pelukan nangis bareng. Ada yang tahu perasaan kami nggak? Ada yang bisa ngerti kami nggak? HP kami bunyi terus, tapi nggak ada yang angkat. Puas nangis, aku bilang, kakak nggak boleh gini terus. Kakak harus berobat yang bener. Aku nggak bisa kalau nggak ada kakak. Tenggorokanku tercekat lagi. Di rumah neraka itu, cuma kakak yang peduli sama aku. Jadi aku beneran gak bisa kehilangan dia. Dia menggeleng dengan tatapan kosong. Kakak juga mau hidup bener, tapi rasanya hampa. Gak ada artinya. Aku tarik tangannya. Ayo, ikut aku ke suatu tempat. Kami sewa sepeda, gowes ke sebuah kawasan padat penduduk. Aku bawa kakak masuk gang yang sangat aku hafal. Dia tanya, ini di mana? Ini kos-kosan aku. Dia kaget. Kamu sewa kos? Uang dari mana? Ibu ngontrol uangku ketat banget. Selain SPP dan uang saku pas-pasan, hampir nggak ada uang jajan. Aku cari sendiri. Caranya? Malam ini kita tidur sini dulu. Besok aku ajarin kakak cari duit. Aku ambil HP kakak, live dari grup keluarga, terus blokir nomor ayah dan ibu. Aku yakin satu hal. Mau nyelamatin kakak, nggak bisa ngarepin orang tua. Cuma bisa ngandelin diriku sendiri. Terus aku pakai HP-ku telepon ayah. Aku udah nemuin kakak, biar dia nggak kena racun kalian lagi. Aku udah blokir semua saudara. Kalau ada perlu, telepon ke aku. Di seberang ganti suara ibu yang ngamuk. Rina, kamu bawa kakakmu kemana? Balikin ke sini sekarang, atau ibu lapor polisi. Aku jawab dingin. Dia baru aja mau loncat. Aku baru nyelamatin dia. Kalau ibu mau maksa dia mati, laporin aja polisi. Biar ibu sekalian kehilangan 2 anak perempuan sekaligus. Hening sebentar, lalu suara ayah terdengar. Rina, ayah ibu nurut sama kamu. Kamu sama kakak jangan nekat ya. Suaranya serak menahan tangis. Selama bertahun-tahun, baru kali ini aku tahu ternyata bapakku bisa nangis juga. Malam itu, aku dan kakak tidur desak-desakan di kasur single kosan sempitku. Kami ngobrol banyak banget. Sebenarnya aku nggak pernah benci kakak. Karena sebiadab apapun ibu pilih kasih, kakak selalu diam-diam baik padaku. Dia sering bantu aku. Sekarang giliranku narik dia keluar dari kegelapan. Besok paginya, aku ajak kakak belanja ke pasar. Beli kulit lumpia, telur, daun bawang, bumbu-bumbu. Sorenya, kami gelar lapak di pinggir jalan pakai meja lipat. Jualan martabak telur mini. Awalnya kakak malu-malu kucing, kikuk banget.
Tapi lihat aku sibuknya setengah mati, dia mulai rileks. Mulai nawarin pembeli, bantu bungkus, ngasih kembalian. Aku bilang, Kakak tahu nggak? Di sini orang-orang kasih aku julukan. julukan apa? Neng Gelis Martabak. Kakak ketawa ngakak. Aku juga ketawa sampai keluar air mata. Dalam ingatanku, sudah lama banget dia nggak ketawa selepas ini. Tiap hari dia kayak pakai topeng senyum buat ngadepin dunia. Aku harap mulai hari ini dia bisa buang topeng itu. Beneran hidup bahagia. Aku suruh kakak belajar bikin martabak. Dia kaku banget. Ada pembeli datang langsung panik. Aku ketawa, sengaja ngelawak biar dia nggak tegang. Martabak 1.000-an atau 5.000 dapat 3. Setengah hari kami dapat omset lumayan. Malamnya, kakak lihat aku hitung duit recehan. Kaget campur seneng. Wah, 200.000. Ternyata kita bisa cari duit sendiri ya. Iya dong, kataku. Cari duit itu seru tahu. Musim panas itu aku ajak kakak jualan martabak. Di tengah kesibukan bau minyak dan bawang, pelan-pelan dia keluar dari depresinya tanpa sadar. Menjelang akhir liburan aku tanya, kakak masih mau kuliah nggak? Dia ragu-ragu lalu bilang, Masih mau? aku ngangguk. Kakak mau gimana? Lakuin aja. Mau masuk swasta boleh, mau bimbel lagi buat tahun depan boleh. Kalau nggak mau kuliah, mau dagang kecil-kecilan hidup mandiri juga boleh. Pokoknya, hiduplah yang bikin kakak seneng. Jangan nyiksa diri sendiri. Akhirnya, kakak milih balik bimbel. Sebenarnya dia suka belajar, juga pengen masuk kampus bagus. Cuma tekanan orang tua yang bikin dia gila. Kakak mulai bimbel lebih awal. Nggak lama kemudian, giliranku berangkat kuliah. Ibu bantuin aku packing. Rina, bawa ini, bawa itu. Aku menepis tangannya. Ibu nggak usah urusin aku, nggak usah ngatur aku. Urusanku bisa aku atur sendiri. Dia ngomel. Ibu niat baik bantuin, kok kamu nggak tahu terima kasih? Aku jawab datar. Dari SD sampai SMA, tiap tahun ajaran baru, aku packing sendiri. Udah biasa, nggak suka dicampuri orang. Lagian kalau aku tesnya jelek, emang ibu bakal peduli. Kalau yang nilainya tinggi sekarang kakak, ibu pasti lagi ngerubungin dia. Mana sempet ngurusin aku. Ibu langsung bilang, hal waktu kecil udah lewat berapa tahun sih? Kamu masih dendam sama ibu? Ibu bilang aku pendendam. Ibu sendiri gimana? Cuma orang tua yang punya hak nyalahin anak. Anak nggak boleh nyalahin orang tua. Dia teriak marah lagi. Kamu punya hak apa nyalahin aku? Aku nggak kasih makan, nggak kasih baju, nggak sekolahin. Itu kewajiban ibu. Sama kayak nanti ibu tua, aku bakal kasih makan, kasih baju. Aku bakal jalanin kewajibanku. Tapi soal perasaan, kita nggak bakal bisa deket lagi. Aku tahu dia mau baikan. Tapi lebih dari 10 tahun hidup dengan cara begini bikin jarak kami terlalu jauh. Dari kecil dia nggak deket sama aku. Sekarang maksa aku inisiatif deket sama dia. Rasanya aneh dan kaku. Biarpun aku peluk dia juga nggak bakal nyaman. Jadi buat apa nyiksa diri sendiri? Pas mau pergi, aku lihat dia dan bilang, dulu waktu kecil, yang paling aku harapkan itu ibu percaya sama aku sekali aja. Tapi ibu nggak pernah ngelakuin itu. Ada luka yang seumur hidup nggak hilang. Mungkin aku butuh waktu lama banget buat nyembuhinnya. Aku geret koper pergi sendirian. Pas lagi nunggu taksi online di perempatan, ayah bawa mobil nyamperin. Rina, ayah anterin. Aku pikir aku juga punya beberapa kata buat ayah. Pas buka pintu mobil, aku lihat ibu duduk di kursi belakang. Tumben banget, ayah ibu nganter aku barengan. Orang yang terbiasa mandiri kayak aku, dapat perhatian gini malah jadi canggung. Setelah naik, ibu bilang, ini semua gara-gara nenekmu. Kalau dia nggak bilang seumur hidupmu nasibnya jadi pengemis, ibu nggak bakal perlakukan kamu kayak gitu. Aku bengong. Apa hubungannya sama nenek? Nenek udah meninggal lama banget. Ibu jawab, waktu ibu hamil kamu, nenekmu pergi ke orang pintar. Katanya ibu hamil anak kembar cewek. Setelah kalian lahir, dia cari orang pintar yang sama.
Dia bilang weton kakakmu bagus banget. Titisan bintang keberuntungan. Nasibnya bakal jadi juara. Sedangkan weton kamu jelek banget. Nasib pengemis, males, rakus, nakal. Itu semua cap yang ditempel di jidatmu. Pokoknya kakakmu anak berbakti yang bakal bikin orang tua kaya raya dan bahagia di masa tua. Sedangkan kamu, orang tua nggak bisa ngarepin apa-apa. Makanya ibu benci banget sama aku. Biarpun aku dapat nilai bagus, di hatinya tertanam satu hal. Aku nasib pengemis. Makanya dia bilang, kamu pinter pun percuma. Makanya dia jor-joran duit buat kakak. Sedangkan ke aku, cuma jalanin kewajiban minimal. Denger ceritanya, aku speechless. Waktu ngelahirin kami, ibu baru umur 20-an. Kok ya percaya banget sama tahayul begituan? Bukan kita percaya tahayul, tapi orang pintar itu ramalannya jitu banget. Dia tahu nenek dari pihak ibu meninggal waktu ibu umur 15. Dia tahu nenekmu biarpun punya banyak anak, tuanya cuma bisa ngandelin ayahmu. Nenek kan emang tinggal sama kita, potongku. Dia juga tahu pernikahan Tante Ratna nggak bahagia, sering dipukulin. Terus, aku potong lagi. Itu ibu percaya juga. Dukun itu kenalan nenek. Dari cerita-cerita nenek sehari-hari, dia tahu kondisi rumah kita kan gampang. Awalnya ibu juga ragu kan. Tapi pas nebak ibu hamil kembar cewek, itu cuma nebak doang. Kebetulan bener. Ibu langsung percaya buta. Ibu kekeh. Dia bener banyak hal. Terkenal sakti. Pasti punya ilmu beneran. Siapa sangka dia kebalik neramal nasibmu sama kakakmu. Harusnya kamu yang bintang keberuntungan. Kakakmu yang nasib pengemis. Aku melongo. Ibu gak pernah mau ngadepin kesalahannya sendiri. Sukanya lempar tanggung jawab. Dulu dia limpahin semua ke aku. Sekarang aku sukses, dia limpahin ke nenek, ke dukun. Pokoknya salah orang lain. Dia nggak pernah salah. Aku nggak pakai basa-basi, langsung ngomong. Di mata ibu selalu bener ya. Nggak ada salah sama sekali. Wajahnya langsung masam. Di rumah dia biasa jadi ratu. Cuma aku yang berani ngelawan. Ayah buru-buru nengahi. Rina, ibumu nggak ada niat jahat. Dia juga demi kalian kok. Aku potong ngomongannya. Ayah tahu jelas ibu pilih kasih itu salah. Tapi selalu cari aman. Ayah jagain harga diri ibu. Tapi yang hancur anak perempuannya. Ayah beneran pernah peduli sama aku dan kakak. Dulu kalian gak suka aku, manjain kakak. Sekarang gak suka kakak lagi, mau ganti manjain aku. Tapi aku gak butuh, aku udah gede. Lagian kalian kayak gitu cuma bakal bikin kakak makin hancur. Aku pernah kehujanan, jadi aku gak mau kakakku juga kehujanan kayak aku. Waktu aku kecil, orang tua jelas-jelas gak suka aku. Begitu aku gede, tiba-tiba mereka baik sama aku. Aku gak biasa. Pas turun dari mobil, aku bilang ke ibu. Ibu suka kakak karena dia penurut. Gampang ibu setir hidupnya. Ibu juga pengen nyetir hidupku. Tapi dari awal udah gagal. Makanya ibu cepet nyampakkan aku. Omongan dukun itu cuma sebagian alasan dia pilih kasih. Kemungkinan terbesarnya, waktu kecil aku emang lebih susah diatur dibanding kakak. Nggak semanis dia. Ibu atas nama kebaikan, pengen ngontrol segalanya. Tapi akhirnya zong. Aku jadi pemberontak di matanya. Kakak nyaris gila diteken dia. Satu lagi, tolong jaga jarak sama saudara-saudara julid itu. Terutama jangan paksa kakak buat nyenengin mereka. Jangan demi gengsi ibu hancurin hidup kakak. Kata-kata ini mungkin gak bisa ngubah ibu. Aku cuma berharap dia melepaskan kakak. Jangan pakai alasan cinta buat nyekek leher kakak sampai gak bisa nafas. Yang bikin aku lega adalah kakak gak nyerah sama dirinya sendiri. Kalau enggak, sekeras apapun aku bantu, dia nggak bakal bisa bangkit. Sekarang lihat, kakak bisa ketawa ngakak tanpa jaim kayak aku. Dari lubuk hati, aku merasa tenang. Kak, sisa hidup kita harus bahagia ya. Epilog, sudut pandang Sari. Dalam cerita orang tua, aku selalu jadi kebanggaan.
Si juara kelas di mata seluruh keluarga besar. Ibu gengsian, hampir nggak pernah nolak permintaan saudara. Ada tamu datang, ibu selalu nyuruh aku main piano buat hiburan. Atau nyanyi, bahkan nari di depan semua orang. Di tengah tepuk tangan palsu para tante dan bude, ibu senyum puas banget. Sedangkan aku cuma ngerasa kayak badut sirkus. Aku nggak pernah percaya orang tua anak lain beneran kagum sama kehebatanku. Setiap kali harus tampil kayak biduan di depan tamu, aku ngerasa tak berdaya sekaligus iri sama Rina. Dia bisa bebas marah, bisa sengaja jatuhin gelas teh. Saudara mana yang ngomongnya pedes, dia berani nyiram teh ke orangnya. Dia cerdas banget, kelihatannya kayak nggak sengaja doang. Biarpun dimarahin ibu, tapi dia bisa kabur, nggak perlu lanjut ngeladenin saudara-saudara itu. Sedangkan aku nggak berani. Di mata semua saudara, aku anak manis, role model yang harus tahu tata krama, harus anggun. Makanya aku cuma bisa senyum, jawab sopan pertanyaan mereka yang kadang ada racunnya. Tapi di dalam hati, aku muak setengah mati. Makin lama makin ngerasa hidup kayak gini nggak ada artinya. Aku udah jutaan kali pengen nolak, tapi takut saudara nggak seneng, takut ibu kecewa. Jadi aku cuma bisa telan rasa muak itu lagi dan lagi. Kayak monyet topeng monyet yang dipaksa atraksi. Aku tahu ibu berharap nilaiku selalu nomor 1. Jadi, aku belajar mati-matian. Tiap dapat ranking 1, ibu seneng banget. Tapi aku enggak. Aku cuma ngerasa satu misi selesai. Setidaknya nggak bikin ibu kecewa. Semester terakhir kelas 12, aku sering insomnia. Aku bilang ke ibu, dia khawatir sampai bawa aku ke dokter beli obat. Dia bilang, "Cepet minum obatnya, mau UTBK, jangan sampai sakit." Aku pengen banget tanya, "Bu, aku nggak ikut UTBK boleh nggak?" Tapi aku nggak berani lihat mata kecewanya. Beberapa hari kemudian, aku bohong bilang udah sembuh, tidur nyenyak. Dia tenang, terus nyuruh aku baca buku lagi. Kenyataannya, insomniaku makin parah. Beberapa malam sebelum UTBK, aku begadang total, melek sampai pagi. Makin cemas, makin gak bisa tidur. Siangnya aku linglung, otakku kayak lem lengket. Dalam kondisi gitu, gak heran aku gagal total. Pas lihat pengumuman, aku ngerasain jatuh dari surga ke neraka. Diabaikan, didinginkan, dibenci, dan semua itu adalah makanan sehari-hari Rina dari kecil. Aku ngerasa nggak berguna banget. Rina disiksa bertahun-tahun tetap tegar. Aku baru ngalamin sebentar aja, udah nggak kuat, ambruk, sakit jiwa. Aku bersyukur banget ibu ngelahirin adik sekeren Rina saat ayah ibu nggak ada yang ngerti aku. Rina adalah malaikat kecil satu-satunya yang ada di sisiku. Ngasih aku kekuatan. Adikku sayang, kita harus saling menyayangi selamanya ya.